Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, dan tak lupa pula kepada segenap rekan-rekan yang senasib seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengawasan. Untuk yang pertama, pengertian pengawasan. Di sini terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan atau bisa disebut dengan controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Untuk pengawasan menurut Mokler, di sini disebut suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik. Di sini, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk istilah dan proses pengawasan di sini, yang pertama istilah yang terkait dengan pengawasan. Monitoring dan evaluasi, atau bisa disebut MONEV, merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu pengawasan untuk memastikan keberhasilan program. Namun dan praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum. Melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum. Di sini dalam perjalanan kegiatan tersebut apakah ada hambatan dan bagaimana solusi menangani hambatan tersebut. Sedangkan evaluasi penekanan pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Di sini menurut Dunn pada tahun 2000 menjelaskan bahwa pemantauan monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab, akibat, dan kebijakan. Sedangkan evaluasi menurut Kornbeck pada tahun 1990 merupakan kegiatan pemeriksaan yang sistematis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan akibatnya pada saat program dilaksanakan dan diarahkan untuk memperbaiki program. Evaluasi memberikan gambaran tentang keberhasilan program, hambatan-hambatan, kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan, dan dorongan yang ada, serta akan diketahui kebermanfaatan program setelah dimiliki data dan informasi yang diperoleh dari hasil monitoring. Di sini, yang kedua, proses pengawasan. Proses dasar pengawasan meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan, yang ketiga menentukan kesenjangan atau definisi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Untuk tujuan dan fungsi pengawasan, di sini yang pertama, tujuan pengawasan. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditemukan dalam program kegiatan. Menurut Fata pada tahun 1996 pada ayat 103, tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem. Artinya melalui pengawasan apa yang telah ditetapkan dalam rencana dan program, pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan serta evaluasinya senantiasa dipantau dan diarahkan sehingga tetap berada dalam ketentuan.
Pengawasan sesungguhnya bertujuan untuk yang pertama di sini membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga, menimbulkan suasana saling percaya dalam dan di luar lingkungan operasi organisasi. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas organisasi. Yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Enam, mendorong terwujudnya good governance. Fungsi pengawasan. Untuk fungsi pengawasan di sini, pengawasan berfungsi fungsi eksplanasi, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan dan fungsi kepatuhan. Di sini fungsi dari pengawasan. Untuk manfaatnya di sini pengawasan diharapkan menjadi alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran, penyimpangan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi. Mungkin itu dari manfaat kepengawasan. Jadi kesimpulannya, pengawasan merupakan elemen penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam organisasi, pemerintahan maupun keamanan dan keselamatan. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, kita dapat mencegah penyalahgunaan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan menjaga keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, organisasi, dan pemerintah untuk membangun sistem pengawasan yang efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.